Tabea. Saya Monik Noya, dan di dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu situs budaya atau situs sejarah yang ada di kota Manado. Ingin tahu keseruannya? Just check this out. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu situs sejarah yang ada di kota Manado, yakni Watu Sumanti. Saya memulai perjalanan saya dari Boulevard di pusat kota Manado menuju ke arah Watu Sumanti yang terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Dari arah Boulevard, saya mengambil jalan ke arah Teling. Dari arah Jalan Teling, lalu saya mengambil ke arah Jalan Pumoro dengan belok ke kiri. Objek wisata sejarah Watu Sumanti ini kira-kira dapat ditempuh selama kurang lebih 15 menit dari arah pusat kota Manado. Untuk mengunjungi situs sejarah Watu Sumanti ini, kita bisa dengan mudah mencari lokasinya di dalam Google Maps. Untuk mengunjungi lokasi dari objek sejarah Watu Sumanti ini terbilang cukup mudah. Berbeda dengan situs sejarah lainnya, yang mana saat ingin mengunjunginya, kita harus mungkin masuk keluar hutan, naik turun lembah. Tetapi saat saya mengunjungi situs sejarah Watu Sumanti ini, jalan yang saya lalui terbilang cukup aman dan ramah bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke situs sejarah ini. Baik mobil, motor, transportasi umum maupun transportasi online, semuanya dapat dengan mudah untuk datang ke tempat ini. Dari Jalan Pumoro tadi, lalu kita akan langsung masuk ke Jalan Tikala Ares di Kecamatan Tikala Ares. Ketika sudah masuk ke Jalan Tikala Ares, kita tinggal jalan lurus saja sampai kita akan menemukan papan nama yang bertuliskan objek wisata atau situs Watu Sumanti Tikala Ares, yang mana di situ kita akan belok kanan. Setelah belok kanan, kita tinggal lurus saja dan kita akan menemukan sebuah rumah kosong. Nah, di depan rumah kosong itu kita sudah bisa melihat ada tulisan Taman Kesatuan Bangsa beserta sinopsis dari Watu Sumanti ini. Di depannya juga terdapat sebuah tempat untuk berteduh yang mana di tengahnya itu tertulis KKT 124 Unsrat, yang mungkin tempat berteduh ini dibangun oleh anak-anak KKT 124 Unsrat. Sekarang, saya sudah berada di objek sejarah Watu Sumanti. Di sebelah saya ini terdapat sinopsis dari Watu Sumanti. Sinopsis ini tentunya sangat berguna bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini. Karena dengan begitu, para wisatawan dapat mengetahui seluk-beluk atau cerita yang ada di balik situs sejarah Watu Sumanti ini. Bagusnya lagi, sinopsis Watu Sumanti ini ditulis dalam dua bahasa, yakni dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pengelola dari tempat ini pun memiliki perhatian khusus terhadap wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke tempat ini. Lalu, apa sebenarnya Watu Sumanti ini? Apa saja cerita yang berada di baliknya? Watu Sumanti artinya batu tempat memainkan pedang. Watu Sumanti berasal dari kata watu yang berarti batu, Santi yang berarti pedang, dan Sumanti yang berarti memainkan pedang. Sebelum dikenal dengan nama Sumanti, watu ini disebut batu palalesan atau paenasan, yang berarti batu tempat ziarah atau batu suci. Di zaman Minahasa Purba, watu ini merupakan tempat melakukan ritual rumuru. Rumuru berasal dari kata rumu yang berarti pinggir, atau berarti meminggirkan. Ritual rumuru bertujuan untuk mengusir, memisahkan, atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat. Tou lewo reges leo, atau adanya wabah penyakit.
atau yang biasanya orang Minahasa menyebut dengan angin dari wilayah pemukiman. Awal dari ritual ini dengan mengungsikan penduduk ke tempat yang dirasa aman, kemudian pemimpin dari ritual yang disebut walian sambil memegang renelaas di seho bersama para warane atau ksatria, kemudian pergi ke Watu Palenasan sambil mengayun-ayunkan pedang yang disebut sumanti. Kemudian berjalan mengelilingi pemukiman dan mendatangi rumah ke rumah yang lain sambil berteriak-teriak dengan maksud mengusir roh jahat. Selain itu, Watu Sumanti hadir sebagai tanda pendirian Wanua atau desa baru, dan biasanya di dekat batu itu selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada Opo Empung, Opo Ririmpuruan atau Tuhan. Di sekitar batu tersebut biasanya terdapat tanah lapang yang disebut Lezar Umbanua atau tanah negeri. Lezar Umbanua inilah yang kemudian ditempati dan menjadi pemukiman awal di Manado. Pemukiman pertama yang berdiri di Manado adalah Wanua Ares. Di masa Minahasa Purba, hal melakukan ritual tersebut merupakan hal yang biasa yang dilakukan setiap tahun atau ketika adanya gangguan baik yang datang dari manusia yang jahat maupun wabah penyakit. Seringnya diadakan ritual ini membuat Watu Palenasan atau Palalesan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Watu Sumanti, batu tempat mengayunkan pedang. Dari ritual ini muncul gelar Ruru Ares bagi para warane di Ares, seperti Wongkar dan Lolong disebut juga Lasut atau Lolong Lasut dan Matindas, yang mana mereka merupakan 3 sekawan dari negeri Tualota. Wongkar kemudian mendirikan Patar Unwenang karena di lokasi itu banyak tumbuh kayu wenang, sedangkan Lolong yang disebut Lasut atau Lolong Lasut bermukim di sebelah utara yang banyak ditumbuhi kayu aris Patama Unaris, dan Matindas menetap di Madon. Konon, dulunya batu Sumanti tidak sebanyak ini. Namun karena kekuatan magisnya, maka seiring berjalannya waktu, batu Sumanti mulai bertambah jumlahnya. Saat ini, jumlah batu berdiri terdapat 16, sedangkan jumlah batu yang biasa digunakan untuk persembahan berjumlah 3. Melalui video ini, saya tidak hanya ingin sekedar memperkenalkan apa itu Watu Sumanti, tetapi juga ingin mengajak teman-teman semua agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena pada saat saya mengunjungi situs ini, saya melihat banyak sekali sampah plastik berserakan di berbagai sudutnya. Dengan meningkatkan kepedulian kita terhadap kelestarian dari tempat ini, kita tidak hanya sekedar menjaga lingkungan kita, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para leluhur atau orang tua kita yang membangun kesakralan dari tempat ini. Maka dari itu, ada baiknya ketika kita mengunjungi situs seperti ini, kita mempersiapkan diri kita dengan membawa peralatan atau bahan yang kiranya dapat membantu kita dalam proses untuk membersihkan situs yang akan kita kunjungi. Kita juga harus mengingat bahwa warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Sekian video saya kali ini. Kiranya video ini dapat berguna bagi pengembangan situs sejarah di Kota Manado. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan, and see you on my next video.